Selanjutnya, sebuah kamera CCTV yang terpasang di sekitar lokasi ditemukannya mayat bocah perempuan di Kalideres merekam seorang pria yang membawa kardus. Diduga kuat, pria yang mengenakan tudung kepala itu merupakan pelaku pembunuhan sadis terhadap korban. Polisi hingga saat ini belum berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembunuhan terhadap bocah perempuan di Kalideres, Jakarta Barat. Namun sebuah petunjuk diperoleh warga di sekitar lokasi kejadian. Sebuah kamera CCTV milik warga merekam keberadaan seorang pria yang membawa kardus berukuran besar. Warga mencurigai pria tersebut sebagai pelaku pembunuhan terhadap PNF. Dalam rekaman kamera CCTV, terlihat pria itu mengendarai sepeda motor sambil membawa kardus dengan warna dan ukuran yang sama dengan kardus pembungkus jenazah korban. Pria tersebut mengenakan tudung kepala untuk menutupi wajahnya. Rekaman menunjukkan bahwa keberadaan pria itu tak berselang lama sebelum jenazah korban ditemukan. Dan kardus yang dibawa sama si pengendara itu ya sepertinya hampir mirip sekali gitu. Dari warnanya coklat, dari dia bawanya sepertinya dia tergesa-gesa gitu loh Pak. Warga mencurigai pria itu sebagai pelaku karena adanya sejumlah kejanggalan, diantaranya ia terlihat terburu-buru. Warga berharap rekaman itu akan membantu polisi untuk mengungkap siapa pelaku pembunuhan yang disertai dengan kejahatan seksual tersebut. Kasus pembunuhan ini tak hanya membuat warga gempar, namun juga geram terhadap kekejaman pelaku. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Polri, jenazah PN, bocah berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam kardus, dibawa keluarga ke rumah duka di Kalideres, Jakarta Barat untuk dimakamkan. Usai disolatkan, jenazah PN diantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Korban dimakamkan di pemakaman Komber, Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman siswa kelas 2 sekolah dasar tersebut. Ayah korban yang ikut dalam proses pemakaman tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat. Berdasarkan hasil otopsi, polisi menyimpulkan PN, bocah berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam kardus di Kalideres, Jakarta Barat, meninggal dunia akibat kekerasan benda tumpul pada lehernya. PN juga diduga telah mengalami kekerasan seksual. Polisi sudah melakukan autopsi untuk mengetahui penyebab kematian PN, bocah perempuan yang ditemukan tewas di dalam sebuah kardus di Kalideres, Jakarta Barat. PN dipastikan meninggal dunia akibat mengalami kekerasan benda tumpul pada lehernya, sehingga sulit bernafas. Polisi juga mendapati luka lebam di beberapa bagian tubuh bocah berusia 9 tahun tersebut. Korban juga mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik, korban diperkirakan meninggal dunia pada Jumat 2 Oktober 2015, sekitar pukul 10 pagi hingga pukul 2 siang. Dari hasil otopsi ada pada leher yang menyebabkan korban tidak bisa bernafas. Dan tambahan lagi di kesimpulan yang dilakukan oleh dokter forensik, di vagina terdapat mani dan di dubur juga terdapat mani. Itu akan kita kembangkan lebih lanjut, mungkin akan kita coba untuk melakukan tes DNA terhadap sampel di tubuh korban. Ya. Polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara dan melakukan penyidikan untuk mengungkap pelaku pembunuhan keji terhadap bocah PN. Sebelumnya pada Jumat malam, jenazah PN ditemukan warga di gang Kampung Belakang Kamal, Kalideres, Jakarta Barat dalam kondisi yang mengenaskan. Badan korban terikat di dalam sebuah kardus, mulutnya disumpal dan tidak mengenakan pakaian.
Dari Jakarta, Regina Indriani, Bowo, TV One mengabarkan. Lantas, bagaimana kondisi terkini di rumah korban? Kita akan bergabung dengan yang saat ini berada di sana. Silakan Nurin dengan laporan Anda. Ya, Juan dan juga pemirsa, memang 2 hari pasca ditemukannya mayat dalam dus di daerah Jalan Kamal, Jakarta Barat kemarin, korban atau itu memang ditemukan tetapi kurang signifikan. Lalu apa yang paling signifikan sejauh ini? Ada beberapa yang belum bisa kami buka ke publik, insya Allah ada waktunya nanti. Itu bagian dari proses penyelidikan. Kami dalam rangka tidak mengganggu proses pengungkapan kasus ini, ada hal-hal yang bisa disampaikan ke publik, ada hal-hal yang belum bisa kami sampaikan. Nanti pada waktunya ketika kasus ini terungkap, insya Allah akan kami berikan, akan kami publikasi dengan terang benderang peristiwanya. Dan mohon apabila kami terkesan tidak memberikan jawaban yang memuaskan kepada media terhadap beberapa informasi tersebut, karena kami ingin beberapa tim kami yang bergerak dalam mengungkap kasus ini bisa bekerja tanpa publikasi media. Itu yang terpenting. Baik, tetapi Anda juga tadi sempat memberikan sebuah penegasan agar dengan adanya informasi yang kita resonansikan kemana-mana seperti ini, agar masyarakat juga lebih proaktif untuk memberikan informasi sekecil dan sedetail apapun apabila terkait dengan kasus pembunuhan atau penemuan jasad dari PNF. Apa sebenarnya yang sudah Anda kumpulkan? Kalau selama ini sudah mengumpulkan saksi, apakah sudah ada informasi yang dari luar yang datang langsung kepada pihak kepolisian? Ada beberapa yang memberikan informasi pada kami, karena begitu berita masuk ke media, melapor, terakhir terlihat di sini dan sebagainya. Tapi belum tentu signifikan. Yang problemnya adalah tidak bisa kita juga abaikan, ya tidak bisa kami abaikan, karena itu tim yang merespon terhadap informasi tersebut sudah ada dan sudah bekerja, sedang bekerja, ya misalnya CCTV yang sekarang marak di media itu silakan saja, kami tidak akan mengkonfirmasi kebenarannya. Karena sebenarnya ada informasi lain yang belum sampai, dan ini yang kami sedang kerjakan. Namun langkah demi langkah proses penyelidikan ini kan tidak semudah yang dibayangkan oleh warga masyarakat. Tidak semua harus diungkapkan. Dan tidak semua harus diungkap. Ya, jadi kami bekerja ini sudah 2 hari 2 malam. Anggota kami bekerja. Insya Allah seperti kasus-kasus terdahulu, keuletan, kerjasama dengan masyarakat, kerja keras, insya Allah akan membuahkan hasil. Namun waktu itu nanti akan menentukan. Intinya pencegahan juga harus dilakukan. Ya, di kemudian hari ternyata di tengah kota Jakarta ini ada peristiwa seperti ini. Saya pribadi berharap kita semua punya putra-putri yang masih kecil dijaga dengan baik, tapi juga menjadi kewajiban kita lingkungan memberikan ruang kepada mereka untuk bermain. Jadi jangan menjadi tempat yang tidak aman. Baik. Nah, itu tugas kami untuk mengungkap kejahatan ini. Terima kasih banyak Bang Krisna telah bergabung bersama kami dan berbagi informasi. Ratusan tadi disebutkan penyidik yang turun ke lokasi dan juga ada tim-tim kecil di titik-titik lain. Kita harus sama-sama optimis dengan pihak kepolisian dan juga membantu mereka agar bisa lebih proaktif memberikan informasi agar kasus seperti ini tidak terulang lagi. Kembali ke studio, Afiani. Rifai Pamone, semoga ada titik terang dalam kasus ini. Terima kasih atas laporan Anda dari Kalideres, Jakarta Barat. Pemirsa, kami akan lanjutkan Prime Time News sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Akan kami hadirkan. Pemirsa, kasus kekerasan seksual yang berujung pada kematian kembali berulang. Penemuan PNF, anak berusia 9 tahun yang ditemukan tewas di dalam kardus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk menjamin keselamatan anak dan membuat terobosan agar pelaku kekerasan anak menjadi jera. Hasil otopsi yang dilakukan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur terhadap PNF, anak perempuan yang tewas di dalam kardus menunjukkan korban mengalami kekerasan seksual sebelum akhirnya tewas akibat cekikan.
Hasil otopsi juga menyatakan terhadap bekas kekerasan akibat benda tumpul pada bagian mulut dan leher korban. Sebelumnya warga menemukan sosok anak perempuan yang tewas di dalam kardus dengan kondisi dilakban di Kalideres, Jakarta Barat. Penemuan korban yang baru berusia 9 tahun ini menambah daftar panjang kasus kekerasan seksual pada anak yang berujung pada kematian. Sebelumnya pada bulan Juni silam, seorang anak perempuan berusia 13 tahun ditemukan tewas di rumahnya di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten. Anak berinisial MP ini diduga menjadi korban kekerasan seksual sebelum akhirnya tewas karena luka akibat benda tajam di bagian lehernya. MP ditemukan bersama dengan R, kakaknya yang juga mengalami luka tusuk pada bagian perut. Luka ini diduga akibat R memergoki pelaku kekerasan dan pembunuhan adiknya. Namun, hasil uji laboratorium Polri justru mengindikasikan sang kakak sebagai pelaku. Berdasarkan keterangan saksi, tidak ada indikasi pelaku lain dalam kasus tersebut. Menurut Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, kasus kejahatan dan kekerasan terhadap anak sudah memasuki tahap darurat. Kasus terjadi berulang dan tak jarang berakhir dengan kematian korban. Dari kurun waktu 2010 hingga 2014, dari 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak, 58%-nya terindikasi merupakan kekerasan seksual. Untuk itu pihaknya mendorong pemerintah lebih serius melaksanakan gerakan nasional anti kejahatan seksual terhadap anak. Aturan dan terobosan lebih lanjut juga dibutuhkan agar bisa memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Tim Liputan Metro TV. Kasus pembunuhan keji yang dialami PNF anak berusia 9 tahun di Kalideres, Jakarta Barat menambah deretan panjang pelanggaran terhadap hak anak. Kasus ini seolah membuktikan